Berjumpa lagi di channel Infinity Ministry. Saya Pendeta Iwan Tangkebua. Kita akan sedikit share tentang sesuai dengan tema kita di sepanjang bulan ini, menjadi mempelai Kristus. Nah, untuk menjadi mempelai Kristus itu kita perlu mempersiapkan diri. Mari kita akan baca perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 dia katakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bijak, yang bodoh itu membawa pelita. Ya, saudara, mereka percaya, mereka tetap membawa pelita itu, tetapi ada satu yang mereka lupa. Dikatakan di sini bahwa membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Mereka percaya tapi tidak membangun hidup mereka, tidak mendewasakan, tidak bergaul karib. Cuma sampai kepada percaya kepada Kristus tapi tidak membangun, tidak memfollow apa yang mereka pelajari, tidak menghidupi apa yang mereka pelajari dari kebenaran. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita. Sama persis, mereka juga gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita. Tetapi, ada kata tetapinya di sana, dan juga minyak dalam buli-buli mereka tetap mempersiapkan diri ketika mereka mengenal Kristus. Dalam penantian menunggu sebagai mempelai Kristus, mereka terus mempersiapkan diri. Mereka tidak berleha-leha, mereka tidak santai, tapi terus membangun hidup, koneksi, ya, mereka dengan Allah, terus memiliki hubungan terus dengan Allah setiap hari. Mereka makin progres, ya. Mereka terus berkomunitas, membangun hidup, belajar, menghidupi firman. Itu yang kita lihat 5 gadis bijaksana ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini secara manusia. Ada rasa lelah, capek, ya. Waktu mereka menanti, waktu mereka sedang menyongsong, ada kecapean sebagai manusia. Akhirnya mungkin mereka lupa siapa dan untuk apa mereka dipilih, dipanggil. Mereka lupa tugas-tugas yang mereka harus kerjakan dalam penantian mereka kepada Kristus. Kita lanjut ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi kedatangannya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba, ujuk-ujuk. Tetapi gadis yang mempersiapkan diri, mereka selalu siap. Tapi yang 5 gadis bodoh tadi, mereka tidak siap ketika mempelai itu datang. Karena mereka tidak membangun doa, hubungan, ya. Mereka tinggalkan itu. Tapi dikatakan mereka membawa pelita. Cuma pelita mau padam. Kenapa mau padam? Karena minyak tidak ada. Mereka tidak membangun hidup mereka, doa, penyembahan, mempraktekkan kebenaran itu setiap hari menjadi gaya hidup mereka. Kita lanjut ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datang gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Ayat yang ke-12, tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Kamu tidak melakukan firman. Percaya, iman tanpa perbuatan nol. Percaya tapi tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak. Tindakan iman itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah. Itu poinnya, berjaga-jagalah. Setiap hari Alkitab bilang latihan badani terbatas. Tapi tolong perhatikan, ternyata badan fisik harus dibiasakan setiap hari mengimplementasikan kebenaran, agar kebenaran itu menjadi gaya hidup kita. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kedatangan kita tidak tahu, kedatangan Kristus kita tidak tahu. Makanya setiap hari kita harus membangun, terus progres dalam Kristus, terus bangun hidup kita dalam Kristus. Tetap semangat, percaya. Orang yang siap, dia pasti taat. Orang yang taat, dia hidup di bawah kendali Tuhan penuh. Tuhan memberkati. Shalom.